Baik, eh, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Triwitomo dengan NIM 2108106006 dan hari ini kami akan belajar mengenai atau kalian akan belajar mengenai uji sifat kandungan amilum pada lembar kerja peserta didik. Nah, untuk tema yang akan diambil ini mengenai virtual lab. Kenapa virtual lab? Yang pertama, virtual lab ini membantu kita untuk melakukan kegiatan praktikum tanpa harus melakukannya secara langsung di lab. Hal ini juga dapat membantu kita untuk terhindar dari bahan-bahan atau barang-barang berbahaya. Nah, dengan adanya virtual lab ini kita diajarkan untuk paham terhadap teknologi, apalagi kita sudah hidup di zaman yang namanya Gen Z ya teman-teman. Masa ya Gen Z kita tidak paham teknologi, kan nanti akan tertinggal gitu teman-teman. Berikutnya di sini ada kata pengantar. Lalu dalam penggunaan nanti virtual lab dengan judul uji sifat kandungan amilum, di sini ada petunjuk khusus, yaitu lembar kerja peserta didik virtual lab ini berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktikum secara virtual melalui aplikasi penunjang. Nah, yang dibahasnya yaitu adalah sifat amilum, yang dimana peserta didik dapat menggunakan LKPD ini dengan bantuan bimbingan guru pada mata pelajaran kimia. Adapun petunjuk khususnya yaitu LKPD ini dilakukan dalam waktu 2 kali 45 menit dalam satu kali pertemuan pembelajaran. LKPD ini dikerjakan setelah peserta didik mendapatkan materi pembelajaran uji kandungan amilum sifat di kelas. Nah, untuk menggunakan dan melaksanakan eksperimen, peserta didik harus sudah mengklik link materi yang telah disediakan. Nah, untuk linknya yang ini ya teman-teman. Berikutnya di sini ada identitas modul, ada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam model ini kita menggunakan pendekatan saintifik, lalu model pembelajaran saintifik dan pendekatannya problem basic learning. Adapun metodenya yaitu adalah eksperimen dan media virtual lab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan pahami oleh kalian yaitu adalah yang pertama untuk mengamati sifat dan reaksi karbohidrat golongan amilum, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum dengan larutan asam dan enzim. Adapun teori pembelajarannya itu yang pertama amilum. Apa sih amilum? Yang kalian tahu itu adalah amilum yaitu polisakarida yang terdapat dalam tumbuhan, yaitu umbi-umbian, jagung, beras ataupun gandum. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa atau sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Amilum ini merupakan polimer dari A-D-glukosa yang tidak larut dalam air. Dia itu berwujud putih, tawar, dan tidak berbau. Amilum terdiri dari granula-granula atau butiran yang berukuran sangat kecil yang membentuk struktur kristal. Nah, kan karena berbentuk kristal ini, maka dia dapat bisa bercabang-cabang rantainya. Amilum ini tersusun dari atas dua fraksi, yaitu amilosa dan amiloten. Nah, di sini terdapat ini ya teman-teman, ciri-cirinya atau ya pokoknya ciri-cirinya itu berarti berantai lurus yang tersusun dari seluruhnya, yaitu glukosa. Antar nomernya terikat dengan ikatan A, 1,4 dan glikosidik. Dia bisa larut dalam air, memberikan sifat keras sekitar 20% dari amilum. Nah, di sini berdasarkan cabangnya, rantai amilum tersusun atas dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polisakarida yang berantai lurus, sedangkan untuk amilopektin adalah polisakarida yang berantai cabang. Nah, nanti yang akan kita bahas yaitu pertama uji sifat amilum. Nah, yang kedua ini nanti kita akan membahas mengenai adanya hidrolisis amilum dengan asam dan enzim. Nah, hidrolisis apa sih teman-teman?
Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa hidrolisis adalah proses pemecahan zat-zat dengan air. Nah, proses hidrolisis amilum merupakan proses yang umum digunakan untuk mengubah amilum menjadi molekul yang lebih kecil, bahkan hingga mengubah amilum menjadi glukosa sederhana. Nah, hidrolisis polisakarida ini menjadi gula berlangsungnya sangat lambat, sehingga dalam reaksi membutuhkan katalisator untuk mempercepat terjadinya proses hidrolisis. Atau katalisator yang biasa digunakan adalah asam atau enzim pada suhu pH dan waktu tertentu. Di sini untuk materinya nanti kalian bisa baca sendiri, jadi tidak usah saya bacakan satu-satu agar kalian dapat memahaminya terlebih dahulu, lalu menggunakan lembar virtual lab-nya. Di sini yang nantinya akan bahan digunakan adalah laptop, virtual lab, internet, alat tulis, dan lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk cara-caranya. Baik, setelah ini kita langsung masuk ke bagian virtual lab-nya saja. Sini kan saya sudah memberikan lembar link virtual lab ya. Di sini nanti tinggal klik saja. Nah, seperti ini teman-teman. Copy, lalu masuk ke bagian sini. Bikin tab baru, setelah itu tinggal paste saja. Enter. Nah, akan masuk ke halaman rumah belajar untuk semua. Ini merupakan laman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan atau praktikum secara online atau di rumah. Hal ini menandakan bahwa adanya pembelajaran berbasis aplikasi dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan ini sangat membantu kita teman-teman untuk yang memiliki keterbatasan laboratorium, yang laboratoriumnya kurang penunjang sebagai alat-alatnya kurang atau bagaimana dan lain-lain. Nah, untuk link virtual lab ini memang sangat membantu teman-teman. Setelah itu pilihlah jenjang. Di sini kita klik adalah SMA. Berikutnya tipenya itu kita pilih, kan sudah banyak yang nanti kalian bisa mempelajarinya. Di sini ada video, dokumentasi, animasi, artikel, audio, game edukasi, lab maya. Nah, berhubung kita akan mempelajari lewat virtual lab, jadi kita klik lab maya. Nah, teman-teman, di sini terdapat banyak sekali ya, bisa kita lihat mengenai lab maya di sini, yaitu virtual lab dari beberapa pembelajaran, mulai ada yang dari fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Jadi berhubung kita di sini berfokus pada uji sifat amilum, jadi kita akan mempelajarinya untuk uji sifat amilum saja. Untuk yang lain kalian bisa mempelajarinya secara mandiri ya. Nah, ada di bagian bawah sini, klik sifat amilum. Nah, setelah itu klik bagian layar, lihat dalam layar penuh. Nah, untuk sebelum kalian melanjutkan virtual lab-nya, kalian harus baca mengenai sifat amilum itu apa, ciri-cirinya itu bagaimana, sifatnya itu bagaimana, perbedaan strukturnya bagaimana, terus ada kaitannya dengan hidrolisis, asam dan enzim dan segala macamnya, sehingga kalian tidak akan bingung ini kenapa bisa begini, seperti itu. Nah, setelah itu klik ini untuk petunjuk itu alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk teman-teman jangan lupa dicatat ya, alatnya ada apa saja dan bahannya apa saja, seperti ini teman-teman. Di sini ada petunjuk penggunaannya. Lalu kita klik langsung saja ke percobaan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan percobaan dan di dalam link virtual lab juga sudah terdapat langkah-langkah, jadi kalian tinggal mengikutinya saja. Oke, di sini terdapat timbangan, terus terdapat amilum, terdapat sendok, aquades, terus tabung reaksi, gelas kimia, spatula, kaki tiga, dan spiritus. Yang pertama dilakukan yaitu adalah untuk ini akan diuji yaitu sifat amilumnya. Yang pertama, tarik dan geser sendok ke amilum.
terus tarik dan geser sendok tersebut ke timbangan. Nah, di sini ada keterangan mulai timbang, langsung mulai timbang saja. Setelah itu catat setiap hasil atau angka yang terdapat dari percobaan yang telah kalian lakukan ya. Nah, tarik dan geser Aquades ke gelas ukur. Nih, yang ini teman ya, Aquades ke gelas ukur. Taruh sini. Nah, tarik dan gelas ukur berisi Aquades ke gelas kimia. Nah, sudah. Tarik dan geser amilum di timbangan ke gelas kimia. Tarik dan geser amilum di timbangan ke gelas kimia. Ini ya teman ya, amilum taruh ke sini. Nah, tarik dan geser pengaduk ke gelas kimia seperti ini teman-teman. Sambil mengaduk, tarik dan geser pembakas spiritus ke kaki 3 dan kasa. Nah, untuk kaki 3-nya yang ini, nah ini tinggal digeser seperti ini teman-teman. Nah, tarik dan geser gelas kimia yang diaduk ke kaki 3 dan kasa. Ini tinggal digeser seperti ini teman-teman. Nah, langsung laju kita klik lanjut untuk memulai uji amilumnya. Di sini terdapat suspensi amilum, pipet tetes dan iodium. Kita lakukan saja. Di sini tarik dan geser pipet tetes ke dalam kimia berisi suspensi amilum. Tarik dan geser pipet tetes berisi suspensi amilum ke plat tetes 1. Plat tetes 1 yang manis teman-teman nih, yang ini. Di sini kita klik saja ya sampai habis. Nah, tarik dan geser iodium ke plat tetes. Iodium tuh yang mana teman-teman nih, yang hijau. Perhatikan warna dan cairan plat tetes. Nah, di sini untuk uji sifat amilum sudah kelar, dan untuk hasilnya bisa dicatat. Ingat teman-teman, untuk hasilnya itu dicatat baik itu sebelum dan sesudahnya. Misal kalau misalnya tadi uji sifat ini yang amilum ini sebelum dilakukan penambahan iodium dia akan berwarna seperti apa, terus setelah dilakukan penambahan iodium dia akan berwarna seperti apa, dan itu nantinya akan buat LKPD kalian, buat hasil pengamatan kalian nantinya. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini terdapat 2 percobaan teman-teman. Yang pertama yaitu hidrolisis amilum dengan asam, yang kedua hidrolisis amilum dengan enzim. Kita akan memilih mengenai yang dengan asam terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat ya tadi yang kaki 3 spiritus, gelas kimia, terus ini terdapat NaOH, terus tabung reaksi, gelas ukur dan gelas kimia. Nah, tarik dan geser suspensi amilum ke gelas kimia, ke gelas ukur. Nah, ini tinggal ditaruh sini teman-teman. Nah, tarik dan geser gelas ukur ke tabung reaksi. Nah, gelas ukur ini kita geser ke tabung reaksi seperti ini. Nah, tarik dan geser HCl pekat ke tabung reaksi. Ini HCl pekat ya ternyata teman-teman. Nah, tarik dan geser tabung reaksi ke gelas kimia berisi air. Taruh sini teman-teman, dan tarik geser gelas kimia berisi air dan tabung reaksi ke kasa kaki 3. Oke, kita taruh sini teman-teman. Tekan tombol lanjut untuk melanjutkan percobaan. Nah, di sini terdapat berbagai macam ya. Di sini ada pipet tetes yang sudah tadi dijelaskan, terus ada penambahan yaitu ada filling A, filling B dan NaOH. Di sini yang bergambar bendera Belanda ini merupakan pH buat menentukan nantinya adanya asam atau basa. Nah, tarik dan geser pipet ke amilum dalam tabung reaksi seperti teman-teman, dan ke plat TT1. Lalu iodium yang ini teman-teman kita geser ke seperti ini. Nah, lakukan seperti itu dengan 10 kali percobaan dengan tiap waktu yang berbeda-beda. Untuk tiap waktunya seperti yang ini teman-teman yang tertera dalam tulisan 4 menit. Lakukan hal yang sama ke 10 plat tetes.
Nah, di sini ada keterangan 6 menit, kita lakukan saja. Tarik dan geser pipet ke amilum dalam tabung reaksi. Oh iya, yang ini harus klik di sini. Nah, pada menit ke-8 kita tunggu pemanasan pada menit ke-8. Lakukan hal yang sama tersebut. Terus ya dia ke-4 sini. Ini untuk pada menit ke-10, kita lihat apakah ada perubahan warna terjadi. Nah, ada teman-teman. Di sini kan juga sambil kita menunggu, di sini terdapat perbedaan warna mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 memiliki warna yang sama. Namun pada plat tetes kelima dengan waktu yang berbeda, yaitu sekitar berapa tadi, 10 menitan atau berapa, memiliki perbedaan warna yang signifikan. Nah, kenapa seperti itu? Nanti tugas kalian untuk mengetahui kenapa adanya perubahan warna dari amilum tersebut terhadap pemanasan yang dilakukan selama 10 menit tersebut, teman-teman. Klik di sini. Dari sini kita taruh sebelah sini. Tarik dan geser ya ke plat tetes 7 seperti ini. Nah, di sini juga sudah ada perubahan warna yang terjadi. Tugasnya kalian untuk mengetahui bagaimana apa permasalahan atau kenapa bisa terjadi perubahan warna tersebut. Geser ke sini, klik, lalu kita tunggu hingga menit ke-18, yaitu waktu pemanasannya. Nah, ini alasan kenapa virtual lab sangat menguntungkan bagi kita yang takut terhadap bahan-bahan yang bahan-bahan yang berbahaya. Hal ini karena ya kita lakukannya secara virtual seperti ini, teman-teman. Jadi yang seharusnya ini takutnya memiliki bahan berbahaya atau segala macam, ya kita tidak kenapa-kenapa di sini. Nah, ini juga sebagai penunjang, semisal kalau misalnya kita tidak punya ini gelas kimia di laboratorium yang kita miliki di sekolah-sekolah kalian, tidak punya pipet tetes atau filling B dan segala macam. Nah, ini sangat membantu, teman-teman. Kita klik taruh bagian sini. Nah, setelah selesai, tunggu beberapa menit sampai amilum di tabung reaksi dingin pada suhu kamar. Kita tunggu, teman-teman. Nah, tarik geser NaOH ke tabung reaksi. Yang mana NaOH? Ini yang ini, teman-teman, yang pojok paling kanan, ke tabung reaksi sini, teman-teman. Nah, tunggu penetesan NaOH sampai 35 tetes. Dicatat ya, teman-teman ya, warna sampel tadi berapa tetesannya untuk mengetahui nanti. Tarik dan geser pipet tetes ke tabung reaksi. Tarik dan geser ke tes lakmus nih, tes lakmus di sini. Nah, catat perubahan warna lakmus. Nah, lakmus ini menandakan bahwa pH-nya berarti asam, teman-teman. Lalu tarik dan geser ke tabung reaksi. Nah, di sini kita akan netralkan kembali. Nah, sini sekarang pH-nya sudah netral ya. Nanti dicatat warna perubahan sebelum tadi asam berwarna apa, terus kembali ke menjadi
netral berwarna apa gitu ya teman-teman. Di sini feeling A tuh yang ini yang botol berwarna biru, kita tarik ke reaksi tabung reaksi. Di sini catatlah perubahan warna sampel terjadi. Nah ini dicatat teman-teman ya, perubahan warna yang terjadi seperti apa. Terus feeling B nya kita taruh sini. Nah catat perubahan warna yang terjadi. Nah tarik dan geser tabung reaksi ke gelas kimia yang dipanaskan. Kita dipindahkan ke sebelah sini teman-teman. Lalu catat perubahan warna pada sampel percobaan selesai. Nah tadi kan sebelum dimasukkan ke tabung reaksi yang dipanaskan ini tadi berwarna seperti apa, nanti kalian catat. Setelah dipindahkan berwarna seperti apa, nanti kalian catat. Kenapa berubah pada saat dipanaskan? Nah itu tugasnya kalian untuk mencari tahu. Nah untuk hidrolisis amilum dengan asam kita selesai sampai di sini. Lalu kita klik bagian ini teman-teman yang gambar rumah untuk melakukan uji coba hidrolisis dengan enzim. Nah ini kan tadi yang ini teman-teman, kita lakukan hidrolisis amilum dengan enzim. Nah di sini bahan-bahannya sama seperti yang tadi, yaitu tarik dan geser pipet berisi 1 ml saliva. Nah di sini ada penambahan bahan baru yang yaitu 1 ml saliva teman-teman. Nah salivanya di mana? Sudah ada di dalam pipet tetesnya. Lalu kita tekan taruh sini aja, dia akan dituangkan ke sini. Lalu tarik dan geser gelas ukur ke tabung reaksi. Tabung reaksi ini ditaruh ke gelas ukur, ditaruh seperti ini, dituangkan, lalu dipindahkan ke sini teman-teman, ke gelas kimia yang telah dipanaskan oleh di atas kaki 3 yaitu dengan pembakaran spiritus teman-teman. Tunggu pemanasan selama 20 menit dalam suhu 40 derajat Celcius dan catatlah sampel warna yang terjadi. Nah, tunggu sampel amilum dalam rak tabung reaksi hingga dingin pada suhu kamar. Catat warnanya. Tarik dan geser tabung reaksi ke tabung reaksi 2 untuk membagi suspensi amilum. Nih, yang satu kita bagi setengah ya teman-teman ke yang 2 ini. Tarik dan geser filling A ke tabung reaksi 1. Tetesan dan tarik geser filling B ke tabung reaksi 2. Nah catat perubahan warna terjadi ya teman-teman. Pokoknya tugas kalian yaitu dengan melihat warna sebelum dilakukan percobaan dan warna sesudah dilakukan percobaan ya teman-teman ya. Di sini tarik dan geser tabung reaksi 1 ke gelas kimia. Tabung reaksi 1 ke gelas kimia. Sini teman-teman kita geser. Tunggu selama 2 menit. Nah setelah itu catatlah perubahan warna yang terjadi. Ya perubahan warna yang terjadi. Lalu tarik dan geser iodium ke tabung reaksi 2. Iodium tarik ke tabung reaksi 2. Nah terdapat perubahan warna teman-teman, nanti dicatat. Nah untuk percobaan hidrolisis dan amilum kita selesai. Cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk bagaimana sih lembar hasil pengamatannya? Nah di sini untuk lembar hasil pengamatannya itu seperti ini teman-teman. Nah di sini kan kita terdapat 3 uji, yaitu uji sifat amilum, terus uji hidrolisis dengan enzim, terus dengan asam. Nah yang kalian lakukan itu yang pertama, contoh yang tadi ada perubahan warna suspensi amilum sebelumnya tadi misalnya berwarna putih, kalian ya tulis di situ nanti berwarna putih. Lalu di sininya nih, di sini berwarna putih. Terus sesudahnya nanti berwarna apa? Misalnya berwarna merah, berwarna biru, sesuai dengan warna yang kalian lihat jadi pada saat kalian melakukan percobaan tersebut. Sama halnya dengan hidrolisis dengan asam, yaitu misal di sini ada penambahan 2 tetes sampel setelah dipanaskan selama 2 menit. Nah sebelum di penambahan iodium itu apa amilum itu nanti berwarna apa, misalnya berwarna putih.
Ya jelas kan tadi kita lihat bahwa sebelumnya rata-rata memiliki warna putih, tapi kan kita tidak tahu itu warna putihnya di berapa tetes dan segala macam. Tergantung bagaimana kalian menyimak atau melakukan percobaan secara mandiri yang dilakukan oleh kalian dengan benar dan baik. Nih, nanti misalnya di sini sebelumnya berwarna putih, nanti sesudahnya itu berwarna merah. Seperti teman-temannya cukup mudah ya. Lalu ada di sini ada analisis hasil eksperimen. Pertanyaan diskusinya, tulis reaksi yang terjadi pada hidrolisis amilum dengan larutan asam itu seperti apa. Lalu jelaskan fungsi. Nah, ini yang terdapat nih yang tadi teman-teman nih. Terdapat adanya penambahan HCl pada eksperimen di atas. Terus adanya penambahan reaksi filling A dan B itu kenapa ditambahkan tersebut. Nah, tadi kan ada waktu di uji hidrolisis dengan enzim nih, ada penambahan bahan baru nih, salifan nih. Kenapa beda nih penambahannya? Terus kenapa fungsinya dijelaskan ya teman-teman ya. Lalu sini jelaskan jenis enzim yang digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, tadi terdapat enzim apa saja yang kita lakukan selama 3 kali percobaan tersebut. Mengapa pada uji mengenai amilum dilakukan penambahan reaksi filling A dan filling B? Fungsinya buat apa? Apakah buat penetralan, buat tahu ini sifatnya amilum atau tidak, bisa sifat basa atau asam dan segala macam. Nah, setelah itu kalian melakukan kesimpulan atau pemahaman yang kalian pahami, lalu dibuat di sini teman-teman ya. Untuk pembelajaran kali ini saya pikir sudah selesai. Untuk nanti buat lembar virtual lab-nya kalian bisa lakukan pembelajaran di rumah secara mandiri agar kalian mendapat wawasan dan penambahan pemahaman yang baik ya teman-teman ya. Terima kasih, sekurang-kurangnya mohon maaf dari saya atas nama Aditya Triutomo dengan NIM 2108100606 dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.